Halo kawan-kawan semua, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube ini. Dan kali ini dalam mata kuliah membaca etnografi, dan ini merupakan pertemuan kedua dari mata kuliah kita yang melanjutkan minggu lalu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya, dan adil kata linu pacuramin kasaruga pasengat kejubata. Ya, kita mulai mata kuliah kita, yaitu membaca etnografi. Eh, saya mulai dengan kali ini, kemarin sudah saya buka sedikit tentang bagaimana atau apa itu mengapa membaca etnografi. Oke, kali ini saya akan coba kita baca masih dengan sumber buku yang sama dari Pamela Case yang berjudul How to Read Ethnography. Nah, ini di selanjutnya pokok kajian dan karakteristik etnografi ini, yang pertama di slide ini ditunjukkan bahwa uh, etnografi kita kembali dulu ke etnografi merupakan cara khas untuk mempresentasikan dunia. Jadi mungkin hampir seperti presentasi atau representasi yang lain, baik itu dalam teks, dalam buku, dalam film, dalam audiovisual dan lain sebagainya. Nah, etnografi di sini juga merupakan sebuah media sebetulnya, bagaimana kita merepresentasikan dunia, menceritakan tentang bagaimana keadaan dunia dari sudut pandang seorang etnolog, etnograf, ataupun yang nanti akan segala sesuatu seperti kita, orang yang memperhatikan kebudayaan, mempelajari kebudayaan, atau insya Allah jadi antropolog dan lain sebagainya. Nah, di sini cara yang khas. Jadi etnografi ini merupakan cara khusus yang biasa dilakukan oleh hasil dari para etnografer, antropolog, atau kalau pada masa lalu disebut etnolog. Lalu kemudian etnografi ini juga merupakan sebuah ekspresi atau sebuah keluaran, sebuah output dari seorang antropolog, atau karya dari seorang antropolog yang berupa di sini kita lihat ya, bermain kalimat dan kata-kata. Mungkin kita memperhatikan estetika kata-kata tersebut, atau istilahnya seni dari pengolahan kata, dan sehingga hampir sering dikatakan mirip dengan karya sastra. Namun demikian, yang harus diutamakan di sini, atau yang harus ditekankan di sini adalah bagaimana merepresentasikan dunia tadi, dan kita menyajikan itu dalam satu teks. Walaupun hari ini etnografi berkembang pada teks yang mulai meluas, mulai dikenalnya film dokumenter dan lain sebagainya. Jadi mungkin etnografi nanti akan cenderung bisa juga berwujud audio visual atau video dan lain sebagainya. Nah, di sini ketika representasi dunia atau representasi tentang segala macam kebudayaan itu bisa diwujudkan dalam etnografi. Jadi kita sebelum membaca etnografi, kita harus tahu dulu etnografi itu seperti apa, atau karakteristiknya itu seperti apa. Dan akan saya lanjutkan. Di sini ketika kita membaca etnografi, membaca karya etnografi, paling tidak kita harus bisa menangkap informasi tentang, ya, kalau itu etnografi, yang harus kita tangkap itu adalah informasi apa yang kita peroleh dari teks tersebut, dari teks etnografi tersebut. Lalu kemudian di sini, selain itu kita bisa menangkap dari teks itu tentang aktivitasnya, dan jika ini memang mau kita tarik ke ke antropologi sebagai suatu keilmuan, sebagai suatu ilmu pengetahuan, atau sebagai sesuatu yang mungkin dianggap saintifik, kita juga harus menemukan teori-teori atau pola-pola dalam masyarakat tertentu di situ, di aktivitasnya. Dan kita juga kita juga di sana dari perilaku yang
atau aktivitas yang kita peroleh informasinya dari teks tersebut, kita juga harus dan pada akhirnya kita untuk lebih lanjutnya pendekatan antropologi untuk menafsirkan teks atau untuk memahami teks tersebut juga harus kita perdalam lagi supaya kita memperoleh atau menemukan penjelasan seperti apa sih yang ada dalam teks etnografi tersebut. Lalu kemudian kita juga harus berusaha menemukan bahwa tujuan dari penulisan etnografi tersebut, karena setiap tulisan tentu saja punya tujuan tertentu atau ide-ide mendasar tertentu, atau bahkan pada level tertentu. Kalau kita mau melihat paradigmanya ini, Pak, pastinya yang pertama kita akan melihat asumsi budaya yang bisa kita temukan dalam teks tersebut, dalam teks etnografi. Nah, ketika kita bisa menemukan itu semua saya yakin akan berguna bagi kita sebagai pembaca etnografi untuk kemudian nanti akan melengkapi ketika kita mulai berusaha membuat karya-karya etnografi berikutnya yang tentu saja akan menjadi bagian dari aktivitas kita sehari-hari ketika kita nanti memang tetap menggeluti dan tetap beraktivitas sebagai antropolog, peneliti, ataupun mungkin jurnalis juga nanti Anda bisa yang bisa Anda lakukan. Tetapi itu nanti, atau apapun yang akan kita lakukan dengan apa yang kita punya mengenai dengan ilmu antropologi yang kita punya. Oke, jadi ini semua bisa tetap mengembangkan dan terus membuat antropologi itu berkembang, membuat karya-karya etnografi itu menjadi lebih baik lagi, dan bisa kita buat kita susun sesuai dengan permintaan zamannya, karena beberapa hal diantaranya dari dulu hingga saat ini perubahan itu terjadi. Wujud-wujud etnografi juga berubah dan berkembang walaupun memiliki karakteristik atau core yang sama untuk menyajikan, merepresentasikan dunia tentang kebudayaan, tentang ide, tentang aktivitas, tentang sesuatu yang eksotik lainnya. Dan eksotik di sini bukan karena wujud eksotik sendiri, tapi bagaimana kita memandang itu dan ternyata itu menjadi menarik dan menjadi eksotis misalnya. Oke, lalu kemudian dari pokok kajian dan karakteristik etnografis ini, pengembangan ini juga karya-karya etnografi ini seringkali dikatakan beberapa diantaranya sulit untuk dibaca, sulit untuk dipahami, dan ini disinyalir juga oleh di dalam buku ini, dalam buku Pamela G ini. Apakah mungkin karena jadi sulit dipahami itu karena tidak pernah ada kesepakatan di antara para antropolog, para etnografer atau etnolog di sini tentang bagaimana hal-hal yang paling mendasar, atau ada kaidah-kaidah tertentu, konsensus terus dalam penulisan etnografi. Namun di sini nampaknya akan selalu terus menjadi perdebatan, dan setiap etnolog, setiap antropolog itu mempunyai karakteristik tersendiri atau mempunyai cara-cara tersendiri masing-masing dalam menuliskan etnografinya. Nah, ini juga menjadi dilema juga ketika dengan sangat kreatif, dengan sangat berbagai tanpa terikat konsensus khusus yang mengikat, ini akan menjadi menuju sebuah perkembangan di dalam berbagai hal. Misalnya pertama kita melihat sebagai dalam sudut pandang orang ketiga dalam menuliskan, lalu kemudian menjadi dengan sudut pandang pelaku atau sudut pandang diri kita sebagai etnograf untuk melihat sesuatu fenomena yang akan kita dituliskan dalam etnografi tersebut. Tapi itu kadang-kadang bagi pembacanya kadang sangat membingungkan. Nah, dengan demikian makanya dalam mata kuliah ini membaca etnografi kita coba nantinya juga akan kita coba untuk memahami, atau paling tidak kita coba untuk melihat beberapa jenis karakteristik dari karya-karya etnografi tersebut supaya kita tidak bingung. Jadi
kita bisa menemukan asumsi budayanya, kita bisa menemukan pemahaman tertentu tentang masyarakat yang disajikan dalam etnografi tersebut. Dan juga selain itu ternyata membaca tidak hanya konten bacaannya, tetapi kita kadang juga perlu melihat latar belakang penulisnya. Kita melihat latar belakang penulis etnografinya, dalam arti di sini antropolognya atau ahli antropologinya. Dan ya kadang juga ketika patokan-patokan klasik seperti patokan-patokan itu dipegang terlalu kaku dalam penulisan etnografi. Nah, di sini kadang-kadang dikhawatirkan juga karya-karya etnografi dan ilmu antropologi tidak berkembang berikutnya karena tidak terbuka dan dekaden, terhenti di sana, lalu kemudian istilahnya dengan pemikiran-pemikiran klasik saja, walaupun tetap harus kita pelajari, tapi kita juga tetap harus terbuka pada kemungkinan cara penulisan yang mungkin akan berbeda, mungkin akan punya ciri khas tertentu, mungkin akan membantu itu mengembangkan perluasan atau perluasan, bisa juga pendalaman dari kajian-kajian ilmu antropologi ini. Dan ini sebagaimana tadi saya ceritakan bahwa ini membuat kita menjadi seringkali kesulitan sebagai pembaca etnografi. Nah, berikutnya ini merupakan kesulitan membaca etnografi. Saya sudah katakan tadi bahwa para antropolog mempunyai gaya sendiri, menulis secara khas tentang gaya yang khas dalam menuliskan karya etnografinya, baik itu dalam sehingga berbagai asumsi teori kebudayaan seringkali tidak dituliskan secara eksplisit. Jadi dibiarkan atau diserahkan pada pembaca untuk menangkap atau menginterpretasi karya tersebut. Walaupun hal tersebut tentu saja akan memunculkan polisemi dan lain sebagainya dalam fenomena bahasa. Nanti kita akan dekat sekali di sini untuk antropologi budaya dengan fenomena-fenomena bahasa, karena ya seperti ini, banyak orang yang masih menganggap bahwa etnografi itu merupakan bagian dari karya sastra. Nah, berikutnya, kenapa karya etnografi itu terus akan berkembang? Ini justru karena ketidakjelasan tersebut, karena kadang-kadang merupakan kebingungan dan upaya para pembelajar antropolog pemula atau penulis etnografi pemula itu pasti akan sangat dipengaruhi oleh apa yang dibacanya, dan tidak harus terpengaruh oleh apa yang dibacanya, tapi dia akan terpengaruh dan akan mengekspresikan bagaimana dia menginterpretasikan karya etnografi sebelumnya yang kemudian diterapkan dan diadopsi sebagai gaya penulisannya. Nah, seorang penulis itu tidak akan lepas dari apa yang biasa dia baca. Ya, di sini kadang-kadang memang jadi kesulitan untuk ya seperti saya pun, saya masih merasa ketika menuliskan karya etnografi itu masih sebagai pemula dan masih seringkali kebingungan. Menurut siapa ya, kalau Goethe caranya gini, kalau Bradley caranya gini, kalau Levi Strauss caranya gini, belum lagi terpengaruh oleh bacaan lain, buku referensi seperti filsafat dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang turut membuat kita mengalami kesulitan, dan apa yang kita tuliskan menjadi sesuatu yang sulit untuk dimengerti orang lain. Nah, di sini ketika sulit dimengerti orang lain, ini jadi masalah juga. Mengapa jadi masalah? Karena hakikat dari kita menulis adalah berkomunikasi dengan para pembaca. Nah, ketika mengalami kesulitan untuk kesulitan dalam berkomunikasi ini, atau tulisan-tulisan kita ini sangat sulit untuk dipahami, berarti bisa kita katakan komunikasi kita terkendala, atau mungkin saya sendiri sering mengalami dan merasakan bahwa saya gagal untuk mengkomunikasikan ini, gagal untuk menuangkan apa yang saya lihat untuk diceritakan pada orang lain, ataupun apa yang saya pikirkan pada ingin saya tuangkan dalam sebuah buku atau tulisan etnografis. Itu salah satu kesulitan. Dan di sini intinya
penulisan etnografi atau etnografi ini sering kali mengalami memang sangat-sangat menjadi kendala bagi beberapa orang atau mungkin bahkan bagi kita sendiri untuk dipahami ya. Dan ketika terlalu sulit untuk dipahami, terlalu membingungkan, terlalu mungkin dianggap multitafsir dan lain sebagainya, terlalu multitafsir atau mudah memunculkan polisemi dalam gejala bahasa. Nah, ini makanya etnografi hanya dipandang dari aspek estetis bahasanya saja. Padahal di sana ada sebetulnya produksi pengetahuan atau bahkan produksi ilmu pengetahuan, bahkan ada teori-teori yang sesungguhnya diungkapkan, ditemukan, tapi tidak eksplisit atau terlalu implisit atau hanya tersirat, tidak tersurat secara jelas seperti itu. Dan ya dianggap seringkali orang awam akan menganggapnya karya sastra atau secara sinistiknya ini dongeng dan lain sebagainya, ini legenda dan lain sebagainya. Oke, tapi itu memang merupakan salah satu tantangan dari para penulis etnografi atau para antropolog. Dan pasti kita akan banyak perdebatan ketika kita menulis laporan penelitian karena kita mempunyai style sendiri dan itu justru malah salah satu ciri khas bahwa ya memang seperti itu dalam penulisan etnograf. Begitu ya, memang selalu begitu seorang etnolog, memang selalu begitu para antropolog. Tapi bukan berarti seperti itu berhenti di sana dan membuat segala sesuatu itu tidak jelas dan membingungkan banyak orang. Oke, ini tadi kesulitan membaca etnografi dan berikutnya akan akan saya lebih lanjut di sini bahwa ya nantinya kita memang akan ada menjadi penulis etnografi dan mungkin ada mata kuliah lebih lanjut yang judulnya menulis etnografi. Ya, semoga ini nanti bisa tetap menjadi dasar pengetahuan sebelum beranjak ke mata kuliah berikutnya. Oke, di sini peran etnografi dan belajar membaca etnografi. Nah, di sini apa sih? Kita katakan bahwa penulisan etnografi ini memang ditujukan atau bertujuan itu ketika etnografi itu dibaca atau ketika di etnografi itu ditulis, itu merupakan kita para antropolog itu berusaha memproduksi sebuah pengetahuan antropologis yang temuan baru atau pengulasan lebih dalam kalau misalnya sesuatu itu memang sudah sering dibahas. Dan juga di sisi lain kita kita dapat menjawab serangkaian pertanyaan yang paling mendasar, pertanyaan yang paling fundamental di sini. Tidak hanya ketika kita membaca etnografi, tentu saja tidak hanya sekedar baca, tidak hanya sekedar menemukan informasi, tapi juga jika kita melakukan studi literatur di sini, kita juga menemukan pemahaman baru dalam setiap kali membaca etnografi. Seperti saya sering katakan ketika saya membaca tafsir kebudayaan GERD sejak kurang lebih ya sekitar 27-25 tahun yang lalu, itu setiap kali membaca saya akan selalu menemukan sesuatu yang berbeda atau dalam pemikiran saya akan selalu menemukan interpretasi yang berbeda setiap mengulang membaca buku tersebut. Jadi menurut saya ya itu cukup menarik dan ketika kita bosan dengan pemikiran kita mencoba membaca itu dan ternyata ada sesuatu yang baru. Dulu saya mikir kayak gini, sekarang hari ini kok saya membacanya seperti ini, dan ini akan menjadi dalam tafsir ini rasanya akan menjadi sangat-sangat kontekstual sebagaimana zaman yang kita alami pada saat kita membacanya, bukan hanya sekedar kita menemukan pemahaman di masa lalu pada saat buku itu ditulis. Nah, ini menariknya etnografi dan kenapa saya kalau untuk karya etnografi ya ada ketertarikan atau ada sesuatu yang khusus untuk tulisan-tulisannya Clifford Geertz yang menurut saya awalnya itu sangat sulit, dan justru kesulitan itulah yang membuat keren, kesulitan itulah yang membuat kita terus berpikir dan sangat banyak sekali interpretasi yang bisa ditangkap dari buku-buku beliaunya.
Nah, kebingungan yang selama ini pada para pembelajar dan penulis etnografi pemula ini juga disinyalir oleh Palomagai bahwa ini adalah akibat dari perdebatan para antropolog atau ahli antropologi sebelumnya tentang etnografi, dan ini membuat kita sering bingung, karena semakin kita banyak baca semakin kita banyak bingung, tapi semakin kita banyak baca dan bingung, semakin pula kita akan menemukan susunan-susunan baru atau menambah katalog klasifikasi dan kategorisasi kita tentang pemikiran para antropolog atau pemikiran para penulis etnografi, bahwa mereka itu ternyata punya tipe-tipe tersendiri, dan itu semua akan kita organisasikan, kita susun atau kita tata menjadi klasifikasi dan kategorisasi setelah kita membaca semuanya, dan setelah semuanya itu mengendap dan kita tidak bingung lagi. Nah, di sini menariknya membaca etnografi adalah di sana. Akan ada obrolan, akan ada diskusi, akan ada berbagai macam perdebatan, bahkan sudut pandang baru bisa bermunculan seketika, dan itu menjadi sangat-sangat inspiratif tentunya, baik bagi kita sendiri di antara teman diskusi kita, ataupun mungkin ketika dituliskan bagi orang-orang lain, walaupun ya seperti itulah, membingungkan dan ya luar biasa, bisa dikatakan lebay, dramatis, bombastis, apapun namanya. Tapi di sini faktor artistiknya untuk grabbing attention, komunikasi atau semacam ketika kita mau diperhatikan dalam arti buku kita dibaca dan lain sebagainya, kita harus memang mampu grabbing attention atau mencuri perhatian para pembaca. Oke, dan di sini yang perlu diperhatikan di sini dalam semua teks etnografi itu antara lain, ya di sini bisa disimpulkan bahwa adanya perhatian kita khususkan pada pemahaman dunia budaya. Budaya di sini jangan terlalu dipikir terlalu sempit dan sangat definitif. Oke, ini budaya itu seluas sudut pandang manusia terhadap dunianya, seluas ide yang mendasari sebuah aktivitas dan munculnya berbagai bentuk budaya material dan lain sebagainya. Dan ini seluas-luasnya ketika kita memandang budaya atau kebudayaan. Di sini ada kehidupan sosial, di sini ada berbagai macam perbedaan dengan berbagai macam alasan di sana. Lalu kita juga bisa membandingkan bukan untuk mencari yang baik dan yang buruk, tapi pengumpulan kita membandingkan ini dalam rangka kita menyusun di kepala kita klasifikasi dan kategorisasi atau penataan bahwa kultur di daerah sana seperti ini, di wilayah sana seperti ini, ada berbagai macam kultur, bahkan satu wilayah ada beberapa kultur, dan kita bisa mengkategorisasikan, membandingkan untuk menemukan perbedaannya, sehingga perbedaan itulah yang akan kita kumpulkan dalam klasifikasi dan kategorisasi supaya kita tidak bingung. Dan ketika klasifikasi dan kategorisasi kita itu cukup masuk akal dan mudah untuk dipahami, ini akan mempermudah orang lain yang sedang belajar juga. Seperti kita akan mudah mempelajari klasifikasi dan kategorisasi tertentu ilmu ketika itu sistematis, lalu kemudian rapi, berurutan dan lain sebagainya, itu akan mempermudah kita untuk mempelajari ilmu-ilmu yang memang belum kita paham. Nah, disitulah kadang-kadang kuncinya, sampai hari ini masih tetap saya pegang, kunci dari memahami cara kerja, cara berpikir atau ilmu pengetahuan adalah dengan pertamanya mengidentifikasi dulu, mengkategorikan, lalu kemudian mengklasifikasi. Setelah itu kita akan tahu hubungan, letak, posisi dan lain sebagainya. Di situ pemahaman kita dapat kita peroleh. Kemudian di sini, ya perbandingan di sini juga harus kita sesuaikan dengan konteksnya. Mengapa? Ketika kita sesuaikan dengan konteksnya, sepertinya nanti akan berbeda lagi. Jadi ketika ada sebuah kata-kata atau sebuah kejadian dalam konteks tertentu, itu mungkin tidak masalah atau sesuatu yang lucu, tapi ketika dilihat dari konteks yang lain, itu adalah sebuah penghinaan, sebuah hal yang tidak pantas dan lain sebagainya. Nah, konteks di sini kita butuhkan dalam arti untuk menafsirkan hal tersebut, dan ya
untuk ketika kita bisa melihat konteksnya, pemahaman akan kita peroleh. Dan tidak akan muncul kata saya tidak habis pikir kenapa ada kejadian seperti ini. Nah, kejadian seperti itu biasanya akan memicu perenungan dan usaha untuk memahami. Dan kita nanti akan menemukan konteksnya. Nah, pada saat kita menemukan konteksnya, artinya kita sudah memahami. Oh, ternyata seperti ini. Dan disinilah penekanan dari etnografi adalah bagaimana memahami sesuatu yang kenapa sebelumnya kita tidak habis pikir. Apa sih ini yang terjadi? What's wrong? Apa yang salah? Dan ketika kita sudah bisa memahami, ya tidak ada yang salah. Ya seperti inilah pemahaman. Dan rangkaian konteks ini tentu saja akan kita butuhkan, dan ini butuh banyak berlatih. Berlatih dalam arti banyak-banyak membaca, banyak-banyak bingung, dan akhirnya banyak-banyak menemukan jalan keluar dari kebingungan itu. Dan dengan cara kita menemukan, bisa mengelompok-kelompokkan, mengidentifikasi kategorinya, klasifikasinya, lalu kemudian kita akan bisa menemukan seperangkat pemikiran, atau orang lain mungkin mengatakan kita punya konstruksi tersendiri dalam memahami hal itu. Kan jadi konstruksi, tapi nanti memang kalau belum jelas atau belum bisa didiskusikan di di kolom komen selain absensi nanti, dan like tentu saja. Oke, kemudian tujuan untuk menunjukkan dunia kehidupan ini saya tekankan lagi, ini merupakan sebuah kesimpulan, dan tujuan dari etnografi adalah menunjukkan bahwa ya kehidupan dunia, sudut pandang kita terhadap dunia ada beraneka ragam. Dan kita mencoba dengan membaca etnografi ini, kita mencoba melihat dunia dari berbagai sisi, berbagai perspektif, berbagai konteks kebudayaan. Dan disitulah nanti kita akan bijak ketika kita mempunyai banyak koleksi sudut pandang, mempunyai banyak koleksi paradigma. Insya Allah kita akan lebih mudah dalam memahami kehidupan dan berbagai fenomena kehidupan yang sungguh-sungguh aneh, dan mungkin kita katakan semua orang sudah gila hari ini ketika kita tidak bisa memahami itu, atau sesungguhnya kita yang gila. Oke, seperti itu. Jadi kita akan menampilkan, memunculkan baik itu ketika membaca kita mencari elemen-elemen, atau nanti ketika menuliskan pola-pola tertentu, logika tertentu. Mengapa semua ini terjadi? Mengapa ada orang-orang begitu aneh? Mengapa ada orang yang beraneka ragam? Jadi sebetulnya aneh ketika kita tidak habis pikir lihat anak pang, lihat waria, kenapa harus LGBT dan lain sebagainya, ketika kita paham dan bisa membaca etnografi. Yang muncul adalah pemahaman, bukan judgement. Nah, itu ini mungkin yang membedakan bagaimana sudut pandang antropologi dengan sudut pandang ilmu-ilmu lain yang memang ditujukan secara praktis untuk mengatur, mendominasi, membuat determinasi, dan ilmu-ilmu yang berpihak pada penguasa. Oke, seperti itu. Jadi pemakluman, kebebasan, dan ini mungkin banyak juga yang tidak setuju, tapi ya untuk itulah kita belajar membaca etnografi. Oke. Dan yang terakhir, kekhasan etnografi itu apa sih? Ini yang terakhir akan saya tunjukkan di slide. Dan tentu saja ini juga bukan pemikiran saya, ini dari Paloma Gay, dari sumber bukunya. Pertama, kekhasan etnografi ini adalah untuk memulai kajian mengenai orang lain. Kita mencoba memahami orang lain, the others, yang berbeda dengan kita. Lalu kemudian kita menuliskan, berefleksi, membandingkan dengan diri kita, mengapa seperti itu, menemukan konteksnya. Lalu kemudian kenapa ada aktivitas seperti itu, kenapa ada fenomena seperti itu.
Oh, ternyata ada kepercayaan seperti ini. Oh, ternyata ada keyakinan seperti ini. Sebagaimana kalau kita memiliki keyakinan, memiliki sudut pandang tentang ini, kita akan menanggapinya, meresponnya seperti ini. Di sana ada nilai-nilai tertentu. Oke, seperti itu. Ada beberapa sudut pandang dalam konteks tertentu, dan inilah yang kita butuhkan ketika kita sedang berusaha memahami orang lain. Di sini kajian mengenai the others, mengenai orang lain. Dan jangan salah ketika kita mengkaji orang lain, mengenali orang lain. Itu bukan cuma kita yang aktif. Mereka pun berusaha menginterpretasikan diri kita menurut dia. Kita juga diamati. Jadi kita tidak hanya sekedar mengamati orang lain, tapi begitu masuk kita sudah diamati oleh orang satu kampung ketika kita turun ke lapangan. Jadi jangan dikira mereka tidak mengamati. Ya kenapa? Karena kita sama-sama manusia. The man of mirror, kata Linton, kata Robert Linton kalau tidak salah. Anthropology is the human mirror. Antropologi adalah cermin bagi manusia, cermin bagi kita sendiri. Oke, dan di sini nantinya pasti muncul ketika kita mengamati, ketika kita berkomunikasi, ketika kita membaca teks etnografi. Di sana ada makna-makna yang unik dan masing-masing memiliki hubungan, atau istilahnya memiliki, dan kita berusaha menyusun relasionalnya, hubungan-hubungan atau relasinya, keterhubungan, keterkaitan dan lain sebagainya. Dan disinilah kenapa akhirnya supaya kita bisa menemukan makna, menemukan berpikir dengan cara mereka. Karena dengan berpikir dengan cara apa yang dipikirkan oleh orang lain ketika kita berusaha memahami orang lain, the others tadi. Disitulah kenapa antropologi dituntut selayaknya dalam penelitiannya partisipasi observasi. Seperti yang dilakukan oleh Malinowski dan juga dilakukan oleh menjadi tradisi dalam ilmu antropologi, baik itu di Amerika ataupun itu di Inggris. Walaupun mungkin berikutnya pada saat pandemi ini ada berbagai macam cara untuk partisipasi observasi, dan walaupun untuk partisipasi observasi secara biasa-biasa dalam masa pandemi ini agak begitu sulit, kecuali kita terlibat dalam kegiatan-kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penanggulangannya. Nah, di sini dikatakan yang terakhir bahwa ya hubungan atau etnografi ini sendiri adalah cara melihat dunia dari prisma atau lensa atau kacamata penulis etnografi atau antropolog atau etnograf atau etnolog tersebut. Dan sebenarnya penulis-penulis lain pun demikian. Jadi disimpulkan di sini tidak ada yang terlalu unik untuk etnograf atau penulis antropologi. Jadi semuanya itu ya biasa aja, tapi dinikmati dan indah. Begitu cara membaca etnografi. Dan saya cukupkan sampai sekian dulu. Nanti mungkin saya ada iklan ya, iklan-iklan tentang salah satu perguruan tinggi juga, yang seandainya ada sanak kerabat Anda nanti ada yang belum bisa diterima di universitas negeri, belum bisa diterima atau belum bisa masuk di antropologi, jangan lupa nanti kalau pengen bertemu dengan saya ada di Prodi Pendidikan Geografi GPGRI Pontianak, dan sama-sama mempelajari ilmu yang holistik. Jadi selain mempelajari antropologi di sini yang holistik, seandainya belum bisa masuk ke antropologi dan mungkin memang tidak bisa menunggu dan harus kuliah, silakan daftarkan ke Prodi Pendidikan Geografi IGPGRI Pontianak. Maaf iklan ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil kata Wino Bajuramin Kasaruga Bahasa Ingat Ka Jubasa. Salam.